Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Waktu berlalu dan beberapa hari telah berlalu. Ada lembah salju terpencil di sebelah timur jalur naga api. Karena dekat dengan Melting Snow Forest, tempat percobaan sekte, selalu sepi. Ada banyak pohon pinus salju yang tingginya ratusan kaki tumbuh di lembah. Setiap kali turun salju, akan sepenuhnya tertutup oleh salju tebal. Dari jauh, tampak seperti menara salju yang halus dan putih. Saat ini, di lembah salju, terdengar gemuruh guntur dari waktu ke waktu, bercampur dengan suara dahan pohon yang patah. Karena getaran keras di kedua sisi lembah, salju yang menumpuk di lereng bukit selama bertahun-tahun meluncur ke bawah dan melonjak ke tengah lembah, saling membungkus dan akhirnya menyatu menjadi semburan longsoran besar yang melonjak keluar dari lembah. Karena terlalu banyak salju, salju yang terus menumpuk terdorong keluar lembah sebelum berangsur-angsur berhenti. Namun, udaranya masih ditaburi bubuk salju berkabut. Pada saat ini, di langit di atas pintu masuk lembah, cahaya pelangi terbang ke bawah dan mendarat di tepi tumpukan salju. Dari situ, sosok Han Li yang mengenakan pakaian seorang tetua sekte dalam. Baang, mata Han Li sedikit berkedip. Dia melihat ke kedalaman lembah salju dan melihat ada pilar petir perak besar yang menjulang langsung ke langit. Ini benar-benar di sini. Setelah dia bergumam, dia menjepit dua jari bersamaan dan jimat gaib tertinggi berwarna ungu segera muncul. Diiringi kilatan cahaya ungu, sosoknya berangsur-angsur menjadi buram, dan akhirnya menghilang. Di lembah salju, di bawah pengaruh salju dalam jumlah besar, pohon pinus salju yang tak terhitung jumlahnya patah dan terkubur oleh aliran salju. Tungkai pohon yang patah terlihat di mana-mana. Dan di bagian terdalam dari lembah salju, di atas tebing batu yang menonjol tinggi, seorang pemuda kurus berkulit hitam sedang duduk bersila. Matanya melihat lurus ke depan, dan ada cahaya terang berkedip di matanya. Itu adalah Ye Feng, yang berkonflik dengan Han Li di Taman Binatang beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, ada cahaya yang berkedip di tubuhnya. Untaian petir perak terus-menerus melayang di permukaan tubuhnya. Jelas bahwa dia sedang mengembangkan keterampilan rahasia petir yang cukup kuat. Dalam radius beberapa ratus meter, baik itu salju, pepohonan, atau bebatuan yang terbuka, semuanya hitam hangus, dan bahkan ada gumpalan asap putih yang mengepul darinya. Hahaha, pemuda berkulit gelap itu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak ketika dia menyadari bahwa kekuatan petirnya telah meningkat sekali lagi. Namun, saat dia mulai tertawa, bahkan sebelum dia bisa menutup mulutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lamban. Seolah-olah seseorang telah merapal mantra padanya. Dia membeku di sana tanpa bergerak, dan listrik di sekujur tubuhnya menghilang. Pada saat ini, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di ruang di depannya, dan sosok Han Li muncul darinya, dengan dua jari saling menempel di tengah alisnya. Pada saat yang sama, dua semburan cahaya biru yang menggetarkan jiwa berkedip di mata Han Li, dan dia menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa untuk mencari jiwanya. Dia telah menanamkan jejak jiwa pada Ye Feng di Taman Penjinak Binatang. Namun, selama beberapa hari terakhir, dia sibuk memahami kitab reinkarnasi sejati tanpa bentuk dan Ye Feng telah tinggal di guanya tanpa bergerak. Oleh karena itu, ketika Ye Feng keluar untuk melatih keterampilan kilatnya hari ini, dia menemukan kesempatan untuk mengejarnya. Saat proses pencarian jiwanya berlanjut, ekspresi Han Li juga sedikit berubah. Awalnya, dia sedikit berhati-hati, lalu dia menjadi sedikit terkejut, dan akhirnya, senyum yang sedikit tak berdaya muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, cahaya biru di matanya berangsur-angsur memudar, dan jari yang menekan bagian tengah alis Ye Feng juga ditarik. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, "Kau benar-benar bajingan yang beruntung. Karena apa yang terjadi di masa lalu tidak ada hubungannya denganmu,
aku tidak akan mempedulikannya. Namun, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah hari ini. Saat dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan melepas gelang penyimpanan di pergelangan tangan Ye Feng. Setelah pemeriksaan singkat, dia menyimpannya di dadanya. Kemudian, cahaya di tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat ke langit dan menghilang dalam sekejap. Ye Feng, yang bangun perlahan, akhirnya menutup mulutnya yang sudah lama terbuka. Dia mengangkat tangannya dan menggosok pipinya yang sedikit sakit, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Secara alami, dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika dia melihat pergelangan tangannya kosong, dia langsung panik. Dia buru-buru berdiri dan mencari liar di tubuhnya. Setelah itu, dia buru-buru melepaskan indera spiritualnya untuk memindai sekeliling. Tidak. Segera, teriakan histeris keputusasaan bergema di lembah bersalju. Di sisi lain, setelah Han Li kembali ke rumahnya tanpa berhenti sesaat pun, dia langsung memasuki ruang rahasia di dalam gua. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Meng Qianqian, yang memiliki wajah penuh kegembiraan, membungkuk padanya di jalan, menyebabkan wanita muda itu diam-diam mengkritiknya untuk waktu yang lama. Setelah duduk bersila di tengah ruang rahasia, dia langsung mengeluarkan gelang penyimpanannya. Setelah memurnikannya, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan bola emas seukuran telur. Pada pandangan pertama, bola itu tampaknya tidak istimewa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat dengan mata roh bright side-nya, Han Li menemukan bahwa bola itu penuh dengan pola yang sangat rumit dan tipis yang terjalin untuk membentuk serangkaian pola misterius. Apalagi, di atas bola, ada semburan nafas yang sangat akrab dengan Han Li. Dia memegang bola emas di telapak tangannya, dan matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya biru. Gumpalan indera ilahi kristal thread terbentang dari alisnya, masuk ke dalam bola emas, dan perlahan-lahan terintegrasi ke dalamnya. Suara gemetar bergema, dan karakter sihir di permukaan bola emas itu tiba-tiba menyala. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar darinya, dan menerangi seluruh ruang rahasia. Dia melihat bahwa bola emas itu seperti sebuah mesin, membuka beberapa jurang yang dalam, dari mana anggota badan logam tipis terentang. Setelah semburan suara benturan logam, itu berubah menjadi kepiting emas seukuran telapak tangan. Rekan Xie, melihat penampilan kepiting emas, Han Li buru-buru memanggil dengan ragu. Ada keheningan di ruang rahasia, dan tidak ada jawaban sama sekali. Namun, setelah beberapa saat, sebuah suara yang familiar terdengar di lautan kesadarannya. Rekan Han, ini kamu, akhirnya kamu menemukanku. Meskipun mereka berkomunikasi melalui indera spiritual, suara Taois Xie masih sangat lemah, seolah-olah akan terputus setiap saat. Perasaan yang tak terlukiskan membuncah di hati Han Li setelah mendengar ini. Rekan Taois Xie, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi 300 tahun yang lalu? Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Han Li bertanya sambil menekan gejolak di hatinya. Oh, sudah 300 tahun. Taois Xie menjawab dengan sedikit bingung. Setelah beberapa saat, suaranya menjadi jauh lebih stabil. Setelah lama terdiam, dia mulai menceritakan kepada Han Li peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pada awalnya, Han Li mampu mempertahankan ketenangannya, tetapi semakin dia mendengar, semakin suram ekspresinya. Ternyata sebelum disergap oleh trio Fang Pan, dia sudah bertemu dengan musuh kuat lainnya. Musuh itu jauh lebih kuat darinya, dan energi asal abadinya juga jauh lebih unggul darinya. Tidak lama setelah pertempuran mereka, Taois Xie dan 72 pedang azure awan bambu miliknya dengan mudah disegel oleh musuh itu. Adapun Taois Xie, dia terluka parah, dan dia hanya berhasil melarikan diri dengan bantuan Raja Kumbang Pemakan Emas dan Cahaya Ajaib. Setelah itu,
Cahaya ajaib dan Raja Kumbang pemakan emas mampu menahan musuh itu untuk waktu yang singkat, dan Taois Xie terpaksa meledakkan boneka abadinya untuk memecahkan segel, hanya menyisakan inti bonekanya dan pedang azure awan bambu di belakang. Selama pelarianku, aku mengeluarkan semua kekuatan spiritual intiku, dan aku tidak dapat mengendalikan pedang terbangku, jadi aku hanya bisa melihat mereka terbang dengan sendirinya. Setelah itu, saya kehilangan kesadaran dan tertidur lelap, dan saya hanya dibangunkan oleh Anda hari ini. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Taois Xie dengan suara pelan. Kemudian, inti rekan Taois Xie diambil oleh seseorang dan dijual di pasar dekat sekte Taois Naga Api. Akibatnya, itu dijual ke murid dalam sekte Taois Naga Api sebagai bahan penempaan peralatan umum. Secara kebetulan, orang ini menemukan beberapa pola roh tersembunyi yang terukir di intinya melalui indera ilahinya. Dia benar-benar memahami satu set teknik rahasia metode petir yang kuat darinya. Dengan demikian, dia mampu membalikkan keadaan dan menjadi kebanggaan sekte dalam. Saya hanya dapat menemukan beberapa petunjuk dari teknik rahasia kilatnya secara kebetulan, dan saya dapat melacak Anda, desah Han Li. Aku mengerti. Taois Xie menghela nafas dengan emosi setelah mendengar ini. Awalnya saya khawatir bahwa pria itu mungkin terkait dengan musuh kuat yang Anda bicarakan, tetapi setelah mencari jiwanya, saya menemukan bahwa dia hanyalah seorang bajingan yang beruntung. Sebelumnya, saya membunuh dua musuh saya yang mencoba membunuh saya, dan saya mengetahui bahwa ada sosok yang kuat di belakang mereka, yang kemungkinan besar adalah pria yang Anda bicarakan. Sayang sekali saya tidak dapat memastikan identitasnya. Apakah Anda masih ingat seperti apa orang itu, atau apakah Anda tahu siapa orang itu? Han Lai bertanya. Setelah mendengar ini, kepiting emas di telapak tangan Han Li mencengkeram kepalanya dengan penjepitnya dan perlahan gemetar seolah kesakitan. Setelah hening lama, suara Taois Xie kembali terdengar di benak Han Li. Untuk beberapa alasan, sepertinya ada yang salah dengan ingatanku. Aku memiliki ingatan samar tentang pria itu, tapi aku tidak bisa mengingat seperti apa dia. Satu-satunya hal yang bisa kuingat adalah bahwa kekuatan spiritual abadinya adalah jauh lebih unggul dari milikmu, dan dia tampaknya memiliki alat abadi seperti batu tinta yang dapat mengendalikan kekuatan bayangan. Seperti yang diharapkan, faktanya, bukan hanya kamu. Rekan Daois Demon Sin dan aku juga sama. Kami tidak hanya tidak memiliki kesan tentang orang itu, tetapi kami juga benar-benar lupa apa yang terjadi 300 tahun yang lalu, Han Li berkata. Jika itu masalahnya, maka kita dalam masalah besar, kata Taois Xie dengan prihatin. Menurut spekulasiku, pedang azure awan bambu juga ada di pegunungan Zhongming ini, tapi aku tidak akan bisa menemukannya dalam waktu dekat. Untungnya, kami telah menemukan Anda, dan saya akan mencoba memperbaiki tubuh baru untuk Anda, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu sekuat Anda di masa lalu, kata Han Li. Kalau begitu aku harus berterima kasih, rekan Han. Selain itu, rekan Han, saya harap Anda tidak akan melupakan perjanjian yang kami buat di alam roh, Taois Xie mengingatkan. Han Li mengangguk dan berkata, tentu saja. Ketika kultivasi saya mencapai tingkat tertentu di masa depan, akan memenuhi janji saya. Han Li menyimpan bola emas yang telah diubah oleh Taois Xie, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Dia telah menelusuri semua informasi yang telah dia kumpulkan sejauh ini, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang mungkin terkait dengan dalang di balik semua ini. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Terlepas dari siapa orang itu, fakta bahwa mereka mampu memaksanya ke dalam kesulitan seperti itu berarti bahwa dia kemungkinan besar bukan tandingan mereka dalam kondisinya saat ini. Karena itu, yang terbaik baginya adalah menghindari pertemuan dengan mereka untuk saat ini. Melihat bahwa Fang Pan dapat menemukannya,
dalang di balik semua ini kemungkinan besar juga tidak akan membiarkannya lolos. Namun, dia tidak tahu apakah orang ini sadar bahwa dia telah kembali ke alam abadi sejati. Bagaimanapun, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sehingga dia tidak akan dipaksa ke posisi pasif dalam menghadapi kejadian tak terduga yang mungkin muncul kapan saja. Selama waktu ini, dia masih memiliki satu hal lagi untuk diurus. Dengan mengingat hal itu, Han Li membalikkan tangan untuk menghasilkan pelat formasi hitam, yang tidak lain adalah pelat pemindahan bintang. Pada titik ini, dia telah tiba di jalur naga api, yang jaraknya ratusan juta kilometer dari wilayah Laut Blackwing, jadi hubungannya dengan pelat formasi di sana hampir dapat diabaikan, apalagi menggunakannya untuk memindahkan air yang deras. Dengan demikian, kultivasi klon Dewa Bumi tidak hanya akan terpengaruh, dia juga akan kehilangan pasokan air berat yang dapat digunakan untuk memurnikan petir gelombang air berat. Kedua barang ini sangat penting baginya, jadi dia tidak boleh kehilangannya. Sejak dia menginjakkan kaki di benua awan kuno, masalah ini telah mengganggunya. Dia telah mempertimbangkan masalah ini dalam perjalanan ke jalur naga api, dan dia akhirnya memiliki waktu luang sekarang. Han Li segera berganti menjadi jubah luar, lalu membalik tangan untuk menghasilkan topeng biru sebelum memakainya. Dia telah membeli pelat pemindahan bintang dari aliansi Anika, jadi jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, dia harus melakukannya dari aliansi Anika. Harta karun yang dapat berteleportasi dalam jarak kecil hampir tidak terbayangkan di alam roh, tetapi tampaknya tidak begitu misterius di alam abadi sejati. Alasannya kemungkinan besar terkait dengan kekuatan hukum. Jenis harta karun ini kurang lebih akan mendapat dukungan dari kekuatan hukum ruang, atau bahan roh yang mengandung kekuatan ruang. Cahaya biru lembut menyala dari topeng, dan layar cahaya biru muncul, di mana teks dan gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan berbagai ukuran. Han Li langsung menuju ke area barter sebelum dengan cepat mencari melalui itu. Tidak lama setelah itu, matanya berbinar, dan dia menunjuk ke udara sebelum menunggu. Setelah menunggu setengah jam, cahaya cian keluar dari tirai cahaya. Cahaya cian jatuh dan mengembun menjadi bayangan seorang pria yang mengenakan topeng harimau cian. Dia tinggi dan mengenakan jubah berbulu cian. Rekan Taois, aku ingat sekarang. Kamu membeli satu set Starship Mother Child Disguise dariku. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda merasa nyaman dengan set platformasi itu, rekan Taois? Pria berwajah harimau itu menilai Han Li dengan senyum cerah. Aku baik-baik saja, Han Li menjawab. Pria berwajah harimau itu bertanya, mungkinkah Anda mengalami beberapa masalah saat menggunakannya? Fungsi platformasi kira-kira seperti yang dijelaskan, tapi kamu tidak memberitahuku bahwa itu memiliki batasan jangkauan, kan? Han Li bertanya dengan suara muram. Di luar jarak ini, karena pengaruh kekuatan ruang, kemampuan teleportasi akan sangat berkurang, atau bahkan tidak efektif. Pria berwajah harimau itu menepuk keningnya dengan tangannya, tampak menyesal. Lupakan saja, karena pengaruh kekuatan ruang, kemampuan teleportasi akan sangat berkurang, atau bahkan tidak efektif. Pria berwajah harimau itu menepuk keningnya dengan tangannya, tampak menyesal. Lupakan, saya menghubungi Anda hari ini untuk menanyakan apakah ada cara untuk meningkatkan jarak teleportasi pelat pemindahan bintang. Han Li mengerutkan kening dan berkata, pria berwajah harimau itu sengaja merahasiakannya, tetapi dia tidak menyadarinya saat itu. Sekarang setelah transaksi selesai, tidak pantas untuk terlalu memperhitungkannya. Ini, aku rasa tidak. Jarak sebuah benua sudah menjadi batas dari Star Displacement Plate. Namun, jika rekan Daois ingin berteleportasi lebih jauh, ada cara lain. Pria berwajah harimau itu menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu mengganti topik pembicaraan. Aku ingin mendengar detailnya. Han Li tergerak. Sebenarnya,
Pelat formasi ini adalah replika yang dibuat bertahun-tahun yang lalu oleh seorang teman baikku setelah mempelajari senjata peri tertentu. Itu hanya dapat mengerahkan 1 atau 2% dari kekuatannya. Sekarang, setelah banyak upaya, dia hampir tidak dapat menyempurnakan replika yang setara dengan 1/10 dari kekuatan senjata dewa, dan dia menamakannya pelat bintang biduk. Saya ingin tahu apakah rekan Daois tertarik, kata pria berwajah harimau itu. Oh, berapa harga harta karun ini? Han Li mengangguk dengan tenang dan bertanya langsung. Menurut apa yang dikatakan pria berwajah harimau itu akan cukup untuk memiliki kekuatan lebih dari 5 kali lipat dari Star Displacement Plate. Jika rekan Taois dapat mengeluarkan 6.000 batu roh berkualitas tinggi, benda ini akan menjadi milikmu. Pria berwajah harimau itu berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar meminta harga selangit. Harga ini lebih dari 10 kali lipat pelat pemindahan bintang, kata Han Li dengan wajah cemberut. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Seperti kata pepatah, kamu mendapatkan apa yang kamu bayar. Meskipun piring bintang biduk agak mahal, itu pasti sepadan. Pria berwajah harimau itu tertawa. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh dalam waktu singkat. Ini adalah kedua kalinya kami melakukan bisnis. Bisakah Anda memberi saya diskon? Han Li berpikir sejenak dan berkata, ini bukan karena aku tidak masuk akal, tapi benda ini sangat berharga. Jika bukan karena teman saya yang sedikit kekurangan uang baru-baru ini, saya tidak bermaksud untuk menjual barang ini sama sekali. Pria berwajah harimau itu menggelengkan kepalanya. Han Li menawar beberapa kali lagi dan akhirnya mendapatkan harga 5.300 batu roh berkualitas tinggi. Setelah itu, lelaki berwajah macan itu menguatkan hatinya dan menolak untuk memberi lebih sedikit. Kalau begitu, aku akan memberimu jawaban dalam 7 hari. Bagaimana? Han Li menghela nafas dan berkata tanpa komitmen. Tentu. Pria berwajah harimau itu mengangguk sambil tersenyum. Sosoknya melintas dan menghilang. Han Li melepas topengnya dan tirai cahaya biru di sekitarnya menghilang. Wajahnya merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia melepaskan indera ilahinya ke dalam gelang penyimpanan di tangannya. Di ruang penyimpanan, segala macam hal sudah diatur olehnya. Mereka dibagi menjadi lebih dari selusin kategori, seperti bahan monster, ramuan roh, biji, batu roh, ramuan, harta sihir, buku kuno, dan sebagainya. Ketika dia meninggalkan area Laut Angin Hitam, hampir semua barang yang dia miliki ditukar dengan batu roh. Sebagian besar barang-barang ini diambil dari gelang penyimpanan Fang Pan. Sekarang, dia memiliki sekitar 3.200 batu roh berkualitas tinggi. Dia masih berjarak lebih dari 2.000 dari tujuannya. Secara alami, dia perlu menjual banyak barang. Dia tidak berani dengan santai menjual barang-barang Fang Pan jika seseorang menemukan beberapa petunjuk. Namun, jika dia berdagang di aliansi Anika, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Omong-omong, dia cukup tidak terbiasa dengan bahan monster, ramuan roh, dan biji di gelang penyimpanan Fang Pan. Dia hampir tidak bisa mengenali sebagian kecil. Untungnya, dia bertemu Sun Ke. Saat dia berada di kapal guntur, dia bertanya pada Sun Ke tentang hal-hal yang tidak dia kenali. Akhirnya, dia bisa mendapatkan pemahaman umum tentang hal-hal ini. Fang Pan mampu berkultivasi ke tahap tengah alam abadi sempurna dan menguasai hukum kecepatan. Setelah bertahun-tahun, dia cukup kaya. Ada banyak barang berharga di gelang penyimpanan, dan beberapa di antaranya bahkan lebih berharga. Menambahkannya, itu hampir tidak cukup untuk batu roh yang tersisa. Harus ada beberapa yang tersisa. Han Li segera mengeluarkan ramuan roh dan biji dari gelang penyimpanan. Dia akan menjualnya secara berkelompok selama beberapa hari ke depan. Namun, tepat ketika dia hendak menarik indera rohnya, matanya berkilat dan dia melambaikan tangannya lagi untuk mengeluarkan 2 kotak, satu besar dan satu kecil.
Kotak besar itu terbuat dari semacam batu giok yang hangat. Ada telur putih raksasa di dalamnya. Karena kotak batu giok ini dapat terus memberikan kiroh, telur raksasa itu masih memiliki banyak vitalitas. Kotak kecil itu panjangnya sekitar 10 kaki. Di dalamnya ada 3 bulu hijau yang tampak seperti anak panah. Permukaan bulu bersinar dengan cahaya hijau redup. Mereka terlihat sangat misterius. Kedua hal ini juga diperoleh dari Fang Pan dan disimpan dengan hati-hati olehnya. Jelas, itu bukan hal biasa. Bahkan Sun Ke pun tidak mengenali kedua hal tersebut. Dia bisa mengeluarkan tugas identifikasi di aliansi Anika untuk melihat apakah ada yang mengenalinya. 7 hari kemudian, di ruang rahasia, Han Li yang mengenakan topeng hijau melambaikan tangannya dan tirai lampu hijau muncul. Dia dengan cepat menghubungi pria berwajah harimau itu. Hehe, bagaimana menurutmu? Pria berwajah harimau itu bertanya dengan senyum di matanya. Ini 5300 batu roh kelas atas, apakah kamu membawa pelat formasi? Han Li bertanya sambil mengeluarkan kantong penyimpanan dari jubahnya. Tentu saja, mata pria berwajah harimau itu berbinar dan dia mengangguk. Keduanya dengan cepat mencapai transaksi lintas batas. Transaksi selesai dengan cepat, dan 2 pelat susunan baru ada di tangan Han Li. Pelat arai berwarna biru dan memancarkan cahaya biru lembut. Permukaannya ditutupi dengan garis-garis padat, yang jauh lebih rumit daripada pelat susunan pergeseran bintang. Ada 7 titik putih yang mencolok dalam pola pelat susunan, membentuk bentuk biduk. Kedua pelat susunan itu bertatahkan 8 batu penggeser bintang. Warnanya jauh lebih gelap, dan cahaya yang dipancarkan lebih dalam. Tampaknya itu adalah batu pergeseran bintang tingkat tinggi. Membelai 2 pelat susunan, wajah Han Li menunjukkan ekspresi puas, tapi kemudian dia sedikit mengernyit. Dia memiliki teleportation array plate, tapi dia sekarang berada di Torque Dragon Road, ribuan mil jauhnya dari Laut Angin Hitam. Bagaimana dia bisa mengirim salah satu bintang langit biduk ke inkarnasi roh bumi? Ada apa? Apa yang salah dengan kedua pelat susunan ini? Pria berwajah harimau itu bertanya dengan ragu. Han Li berhenti sejenak sebelum bertanya, set pelat formasi ini cukup luar biasa, tapi saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah benar-benar tidak ada cara bagi pelat pemindahan bintang untuk meningkatkan jarak teleportasi, bahkan jika itu hanya sekali? Pria berwajah harimau itu melirik kedua pelat susunan di tangan Han Li, dan pandangan pengertian muncul di matanya, sepertinya kamu ingin mengirim salah satu pelat susunan ke tempat lain. Bukan tidak mungkin. Oh, apa itu? Hati Han Li bergerak. Ini sangat sederhana. Anda hanya perlu memasang batu pemindah bintang kelas 2 pada pelat susunan pemindah bintang di tangan Anda dan mengaktifkannya secara paksa. Anda sementara dapat meningkatkan jarak teleportasi beberapa kali, tetapi setelah teleportasi ini, pemindahan bintang array plate akan benar-benar runtuh, kata pria berwajah harimau itu dengan ringan. Batu pemindah bintang kelas 2. Han Li tertegun. Itu adalah batu pemindah bintang di piring bintang biduk, dan batu pemindah bintang di piring ibu anak, pria berwajah harimau itu menjelaskan. Han Li mengangguk. Selama dia bisa mengirim piring bintang biduk surgawi kembali ke Laut Angin Hitam, piring susunan pergeseran bintang tidak akan berguna.